Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Memulai pelayanan. Matius 4 ayat 12-17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, ke daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Inilah saatnya bagi Yesus untuk memulai misinya bagi dunia. Sekalipun untuk memulai pelayanannya, ia harus mendengar kabar duka atas tertangkapnya Yohanes, justru karena pelayanannya. Yohanes yang berseru-seru bertobatlah harus berhadapan dengan para penguasa yang ingin membungkamkannya. Maka suara Yohanes dilanjutkan oleh seruan Yesus yang mengajak setiap orang bertobat untuk menyambut kerajaan surga. Risiko pelayanan yang tidak mudah dihadapi Yohanes tidak menciutkan atau memundurkan langkah Yesus untuk memulai pelayanannya. Ia melanjutkan misinya sekalipun apa yang dialami Yohanes sangat mungkin menjadi bagian dari pengalaman pelayanannya nanti. Pelayanan selalu menempatkan kita pada situasi-situasi yang tidak nyaman. Kita harus berhadapan dengan berbagai risiko, termasuk risiko disalahpahami. Namun semua itu bukan alasan untuk meninggalkan pelayanan. Hal ini seharusnya menyadarkan kita dan memanggil kita untuk terus melayani di saat situasi-situasi yang tidak mudah. Mundur dari pelayanan karena tidak nyaman, tidak mau melayani karena tidak mau repot, tidak mau terlibat karena malas, adalah serangkaian alasan yang perlu kita pikirkan kembali. Apakah kita dipanggil di dalam pelayanan ini untuk membangun kenyamanan diri atau sebaliknya? Suka duka dalam pelayanan adalah media yang dipakai Allah untuk membentuk kita menjadi pelayan-pelayan Allah yang setia. Setiap pelayannya dibentuk Allah lewat pengalaman pasang surut pelayanan. Jadi marilah kita memberi diri kita untuk berproses di dalamnya. Jangan pergi meninggalkan pelayanan yang Allah percayakan kepada kita. Jangan menyerah di tengah kesulitan. Pada saat kita bertahan, maka kita akan melihat bagaimana kuasa dan cinta Allah meneguhkan kita dalam pelayanan ini. Diskusikan. 1. Apakah saudara pernah tersirat dalam pikiran saudara untuk berhenti melayani dalam bidang apapun yang sedang saudara geluti? Mengapa? 2. Apakah keputusan saudara? Bagaimana saudara menggumulkan situasi-situasi sulit tersebut dengan tetap menjaga api semangat untuk melayani? 3. Bagaimana cara saudara mengatasi masa-masa sulit dalam pelayanan? Doakanlah. 1. Memohon untuk dapat melayani dengan setia dalam setiap kesempatan. 2. Memohon untuk dapat menjadi rekan sepelayanan yang saling menguatkan dan bukan melemahkan rekan sepelayanan lainnya.